Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview beberapa LCD yang cukup recommended untuk kalian pakai guna mengganti LCD kalian yang telah rusak. Di sini saya langsung saja menampilkan salah satu LCD Kyodai yang digunakan untuk mengganti layar LCD di handphone Oppo. Kita akan melihati bagaimana tampilan LCD Kyodai ini di handphone Oppo. Untuk tampilan pertamanya cukup bagus, kepekatan hitamnya juga lumayan bagus, nampak pekat hitamnya. Dan kita akan menunggu sampai nyala handphonenya. Sekarang handphone ini sudah menyala dan kita akan mencoba untuk mengoperasikan handphonenya. Kita akan melihati seperti apa tampilannya. Untuk warnanya sendiri cukup bagus, keterangan cahayanya, kontrasnya bagus. Untuk ketajaman warnanya, kerapatan warna atau resolusi gambarnya juga lumayan bagus. Menurut saya ini bagus saja untuk sebuah handphone Oppo ya. Untuk responsifnya juga bagus, refresh rate-nya lumayan. Dan kita akan mencoba fungsi touchscreen-nya juga. Kita akan coba untuk fungsi touchscreen-nya dengan menekan salah satu icon dan menggeser-geserkan seperti ini. Kita lihatin fungsional daripada touchscreen-nya. Ketika kita tekan seperti ini, nampak enak aja, nyaman aja, tidak ada masalah. Dan kita coba untuk masuk ke wilayah pengetikan. Kita ketikkan huruf dan angkanya satu persatu. Kita rasakan kenyamanan dan kemudahan untuk pengetikannya. Di sini saya rasa ini cukup nyaman dan enak aja untuk pengetikannya. Dan menurut saya LCD ini lumayan bagus untuk bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mengganti LCD Oppo kalian. Dan kita akan mencoba lagi untuk seri handphone berikutnya, yaitu kita akan menggunakan handphone yang lainnya lagi dengan LCD yang sama, yaitu LCD Kyodai. Dan di sini saya akan mereviewkan LCD Kyodai ini dengan menggunakan handphone yang lain, yaitu handphone Xiaomi, yang mana handphone Xiaomi ini menggunakan layar AMOLED. Dan di sini saya akan menggunakan LCD in-cell atau tidak AMOLED lagi dengan menggunakan LCD Kyodai ini. Kita akan melihati seperti apa tampilan LCD in-cell ini dari Kyodai. Untuk kepekatan warna hitamnya lumayan saja untuk LCD in-cell ya, dimana LCD in-cell ini digunakan untuk mengganti LCD AMOLED bawaan HP-nya. Kita akan melihati nyalanya seperti apa. Seperti inilah ketika handphone ini sudah menyala. Untuk warnanya lumayan saja, kerapatan warnanya, resolusi gambarnya lumayan untuk sebuah LCD in-cell ya. Tidak bisa dikatakan bagus banget, juga tidak bisa dikatakan jelek. Untuk pencahayaannya ini lumayan bagus kalau untuk pencahayaannya, terang. Dan untuk responsifnya dan refresh rate-nya ini juga lumayan juga, tidak ada masalah. Kita akan mencoba untuk touchscreen-nya, kita geser-geserkan seperti ini. Dan di sini kita bisa merasakan untuk touchscreen-nya bagus, bisa dikatakan ini bagus ya. Untuk touchscreen-nya ini. Dan kita akan mencoba untuk masuk ke menu pengetikan. Kita ketikkan huruf dan angkanya satu persatu. Kita rasakan seperti apa ketika disentuh. Ketika disentuh ini nampak nyaman saja, enak saja, tidak ada masalah dalam touchscreen-nya. Bisa dikatakan ini lumayan bagus ya untuk touchscreen-nya. Sambil menunggu, saya ingatkan kepada teman-teman untuk membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan saya akan melanjutkan dengan review LCD Kyodai untuk handphone yang berikutnya, yaitu menggunakan handphone Samsung dengan layar AMOLED. Di sini kita akan mengganti dengan layar OLED yang dimiliki oleh Kyodai. Seperti inilah tampilan ketika layar handphonenya dinyalakan pertama kali untuk Samsungnya. Untuk LCD OLED-nya sendiri tidak usah diragukan untuk kepekatan warna hitamnya, karena memang keunggulan daripada layar OLED atau AMOLED ini adalah kepekatan warna hitam yang memang natural dan memang sangat bagus sekali. Seperti ini tampilan cahayanya juga optimal karena setiap pixelnya mengandung cahaya sendiri di layar OLED atau AMOLED itu. Jadi memang tampilannya pasti bagus ya. Di sini yang kita akan mencoba adalah touchscreen-nya, yaitu layar sentuhnya. Kita akan mencoba menggeser-gesernya.
Kita akan melihati seperti apa fungsional daripada layar sentuhnya itu sendiri di layar OLED ini. Ketika saya cobain semuanya, ternyata memang fungsi touchscreen-nya ini lumayan bagus saja, walaupun ada kekurangan sedikit daripada touchscreen di layar OLED ini. Tapi menurutku cukup bekerja untuk dijadikan alternatif guna mengganti layar HP kalian. Dan kita akan menggunakan seri handphone yang berikutnya, yaitu menggunakan HP Vivo. Kita akan melihati seperti apa tampilan dari handphone Vivo ini menggunakan layar LCD QD. Kita akan melihati kepekatan warna hitamnya. Di sini cukup bagus saja. Dan kelihatan warna hitamnya ini bagus, tidak ada masalah. Dan kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utama. Setelah masuk menu utama, kita akan mencoba untuk melihati bagaimana dengan ketajaman warnanya, kerapatan warna, resolusi gambar, cahaya dan kontrasnya. Menurut saya semuanya ini cukup optimal dan bagus sekali di handphone Vivo ini. Tidak ada masalah sama sekali. Untuk refresh rate-nya juga bagus, responsif gambarnya juga bagus ini. Dan kita akan mencoba untuk touch screen-nya. Kita geser-geserkan seperti ini. Kita geser-geserkan. Dan tidak ada masalah sama sekali ya. Bagus sekali untuk handphone seri Vivo ini. Menurut saya ini bagus. Dan kita akan mencoba untuk touch screen-nya. Kita masuk ke menu pengetikan. Kita ketikkan semua huruf dan angkanya satu persatu sampai kita rasakan bagaimana pengetikannya, bagaimana tingkat kenyamanannya ketika mengetikkan setiap huruf dan angkanya. Dan kita akan melanjutkan untuk mencoba multi touch testnya. Kita akan mencoba menggunakan multi touch-nya. Kita akan menguji seperti apa multi touch-nya ini dengan menggunakan LCD QD. Kita menggunakan 1 jari, 2 jari, 3 jari. Kita akan mengulangi lagi, kita luruskan handphonenya karena nampaknya di sini agak terjeda. Nah, kita menggunakan 1, 2 jari, 3 jari, kemudian 4 jari, responsifnya masih bagus. 5, 6, 7, 8, dia membaca semua jari saya. Dan sampai 10 jari pun dia masih membaca dengan optimal dan bagus sekali di sini. Menurut saya LCD ini sangat bagus ya untuk responsifnya. Di sini juga nampak pixelnya tidak patah-patah dengan menggunakan 10 jari. Ini sangat bagus, bagus sekali. Walaupun pada dasarnya kalau kita bermain game itu kita hanya memerlukan paling tidak 4 jari atau 3 jari itu optimal udah dalam bermain game. Rata-rata juga menggunakan 2 jari saja. Tapi di sini kita hanya mencoba saja bagaimana ketika menggunakan 10 jari, apakah dia mau respon. Semakin bisa semakin bagus juga LCD itu. Dan untuk QD ini sendiri berarti memenuhi syarat untuk digunakan untuk mengganti handphone kalian apabila ingin bermain game ya. Dan seperti itulah review saya dari LCD QD. Menurut saya LCD ini cukup bagus dan recommended ya untuk kalian pakai guna mengganti LCD kalian yang sedang rusak. Dan kita akan menuju LCD yang berikutnya, yaitu LCD Simei. LCD ini sendiri adalah LCD dari produk atau brand QD itu juga. Cuman di sini Simei ini didesain khusus untuk memang dengan kualitas yang di atasnya QD. Karena di sini nampak sekali dari sisi harganya untuk Simei sendiri memang lebih mahal daripada LCD QD. Di sini membuktikan bahwa kualitas Simei ini harusnya di atas kualitas QD. Dan kita langsung saja melihati seperti apa penampilan LCD QD ini. Kita lihatin dari layarnya, karena tidak nampak saya lepas saja ini ya penutupnya karena menutupi sekali biar nampak jelas bagaimana penampilannya. Dari sisi kepekatan warnanya memang tidak diragukan lagi. Di sini sangat bagus sekali ya untuk seri handphone Oppo itu sendiri. Untuk warnanya juga bagus. Ini adalah kontrasnya. Kita coba untuk kontrasnya, mencoba kontrasnya bagus sekali ya kontrasnya. Kita lihatin dari ketajaman warnanya, kerapatan warna, resolusi gambar. Ini sungguh sangat optimal ya, bagus sekali ini. Kita coba untuk refresh rate-nya. Untuk responsifnya bagus saja. Dan kita akan mencoba untuk touch screen-nya ya. Kita akan mencoba fungsi touch screen-nya. Dengan masuk ke menu pengetikan, kita cobakan untuk mengetikkan huruf dan angkanya seperti biasanya. Kita ketikkan huruf dan angkanya supaya bisa merasakan seberapa enak dan nyamannya pengetikannya. Kita ketikkan satu-satu huruf dan angkanya.
Kita rasakan seperti apa enaknya. Nampaknya di sini memang tidak ada masalah, pengetikannya juga nampak enak aja. Dan kita akan mencoba untuk menekan salah satu icon untuk mencoba touchscreen-nya ya. Kita tekan salah satu icon seperti ini dan kita geser-geserkan sampai melewati semua area LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan mencoba multi touch stage-nya. Kita akan mencoba bagaimana multi touch-nya. Kita akan mencoba dengan 1, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, 6 jari, 8 jari, sampai 10 jari. Di sini ketika udah sampai 10 jari, pixelnya udah mulai patah-patah. Tapi walaupun begitu menurut saya ini udah mampu 10 jari ya. Karena pada dasarnya seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu kita hanya menggunakan 4 jari saja untuk bermain game, dan tidaklah mungkin kita menggunakan 10 jari kita untuk bermain game. Apalagi di handphone yang sama ini sudah saya coba untuk menggunakan LCD yang berbeda, ternyata cuma mampu 5 jari saja atau sampai 6 jari. Dan kita akan melanjutkan untuk LCD SIM ini dengan seri handphone yang berbeda. Kali ini saya menggunakan handphone Vivo untuk mencoba layar handphone SIM ini. Kita akan mencoba langsung saja kita pasang layar handphonenya. Kita akan melihat kepekatan warna hitamnya. Di sini kepekatan warna hitamnya ini sangat optimal ya untuk seri handphone Vivo ini sendiri. Untuk LCD Xiaomi ini di handphone Vivo ini sangat bagus sekali menurut saya ya. Dari warnanya sendiri ini ketajaman warnanya sangat bagus, kerapatan warna, resolusi gambarnya sangat bagus sekali. Dan kita lihatin di sini untuk kontrasnya juga bagus, nampak jelas sekali ya. Pencahayaannya ini sangat bagus. Di sini saya menggunakan Vivo yang agak ceket-ceket ini ya. Sebelumnya saya minta maaf, handphonenya ini agak ceket-ceket sedikit. Kita akan masuk ke menu pengetikan. Di sini kita coba untuk mengetikkan setiap huruf dan angkanya satu persatu. Kita rasakan seperti apa touchscreen-nya ini. Di sini ketika diketikkan juga nyaman dan enak saja, tidak ada masalah. Dan kita akan mencoba salah satu icon untuk digeser-geserkan. Supaya lebih jelas di sini saya lepas dulu segel untuk Xiaomi-nya supaya lebih jelas ya, nampak gambarnya seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa gambarnya ini sangat bagus ya. Dan kita akan mencoba lagi di sini untuk menggerak-gerakkan salah satu icon guna mencoba touchscreen-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan mencoba layar LCD SIM ini dengan seri handphone yang berikutnya. Di sini kita akan menggunakan handphone Vivo juga, cuman dengan menggunakan seri handphone yang beda. Kita akan mencoba melihati seperti apa tampilannya. Seperti biasanya dari LCD SIM ini untuk kepekatan warnanya memang bagus sekali ya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utama. Dan kita langsung saja melepas segel atau plastik penutup LCD-nya. Kita lepas supaya lebih jelas tampilannya. Dan di sini handphone sudah masuk ke menu utama. Kita bisa melihat seperti ini tampilannya. Untuk resolusi gambarnya tetap bagus seperti sebelumnya juga. Ketajaman warnanya, kerapatan warna, resolusi gambar, pencahayaannya untuk LCD SIM ini memang bagus sekali ya menurut saya. Dan kita akan masuk ke menu pengetikan seperti biasanya. Kita ketikkan satu persatu huruf dan angkanya. Kita rasakan seperti apa kenyamanannya. Di sini nampak enak dan nyaman saja ketika diketikkan, tidak ada masalah. Dan kita akan memilih salah satu icon untuk digeser-geserkan seperti ini. Kita akan menggeser-geserkan salah satu icon ini sampai melewati semua area LCD-nya untuk mencoba fungsi touchscreen-nya. Kita rasakan apakah dia bisa melewati dengan bagus. Apabila bagus, memang dia optimal dan nampaknya memang bagus saja. Dan kita akan melanjutkan dengan mencoba multi touch test-nya. Langsung saja di sini saya mencoba multi touch test-nya.
Di sini saya menggunakan 1 2 3 4 jari, 5 jari, 6 jari, kemudian 7 jari, 8 jari. Nampak di sini sudah mulai patah-patah dan menggunakan 9 jari dan 10 jari. Di sini sudah patah-patah ya. Tapi walaupun patah-patah di sini tidak bisa dipungkiri bahwa LCD ini sudah cukup optimal untuk saya. Karena multitouch-nya ini juga dipengaruhi banyak faktor ya, seperti memori handphone juga berpengaruh. Seperti halnya seri handphone juga berpengaruh. Apakah kemampuan handphone itu memang mensupport 10 jari? Dan di sini juga 10 jari juga belum tentu kepakai juga, karena main game itu cuma menggunakan sekitar 4 jari saja optimalnya. Tidak sampai kita akan menggunakan 6 jari kita untuk bermain game. Dan juga untuk seri handphonenya juga bisa berpengaruh, seperti kita menggunakan seri handphone apa, apakah kelasnya itu kelas menengah atau kelas bawah atau kelas tinggi. Sedangkan ini yang kita coba memang kelas-kelasnya yang memang kelas middle end atau low end aja, kelas bawah atau kelas menengah. Terlepas daripada itu, menurut saya LCD ini sudah optimal ya, karena saya sudah mengujinya, mengcompare dengan LCD yang lainnya. Menurut saya LCD ini cukup berkompetitif untuk kalian, baik Hyundai atau Xiaomi, layak digunakan untuk mengganti layar LCD kalian yang sedang rusak. Cukup sekian dan semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dan bicara saya minta maaf kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.